Oke, saudara. Selamat datang kembali di mata kuliah Matematika Ekonomi ya. Kali ini kita langsung ke aplikasi perhitungan ya saudara. Perhitungan keseimbangan pasar setelah subsidi. Oke, misalkan di sini ada soal fungsi permintaan barang itu Q sama dengan 20 min 2P, fungsi penawarannya Q sama dengan 2P. Disuruh menentukan keseimbangan pasar. Jika subsidinya 5, berapa harga keseimbangan? Jika subsidinya 2, berapa jumlah keseimbangan ya? Ini beda, harga keseimbangan sama jumlah keseimbangan itu beda. Oke, keseimbangan pasar. Di sini maksudnya poin A keseimbangan pasar ini merupakan keseimbangan pasar sebelum subsidi, Saudara. Kan di sini nggak ada kata-kata lain, cuman keseimbangan pasar. Ya, tidak ada subsidinya berapa, ya kan? Sehingga di sini cukup mencari keseimbangan pasar sebelum subsidi. Berarti mencari keseimbangan pasar biasa, ya. Kita tulis rumus keseimbangan pasar Qd sama dengan Qs karena di soal itu memakai fungsi bentuk Q, jadi kita tidak perlu merubah ke P ya. Jadi langsung saja. Qd itu menunjukkan fungsi permintaan, permintaan kan lambangnya D ya saudara, demand. Fungsi penawaran kan lambangnya S, supply. Berarti langsung ditulis Qd sama dengan Qs gitu. Qd-nya berapa? 20 min P, ditulis 20 min 2P. Qs-nya berapa? Qs-nya 2P ditulis. Kemudian yang memiliki variabel sama di apa namanya digabung menjadi satu. Min 2P. Nah, 2P di depan ini dipindah ruas menjadi min 2P. Ya, sama dengan 20 di sini plus pindah ke ruas menjadi min 20. Terus min 2 P dikurangi 2P jadi min 4P sama dengan min 20. P sama dengan 5. 5 ini dari min 20 bagi min 4 jadi 5. Kemudian P sama dengan 5 itu disubstitusikan ke salah satu fungsi, saudara. Bisa ke QD atau QS ya. Karena ini lebih mudah simpelnya ke ke QS ya. Jadi saya memasukkan ke QS ya. Berarti Q sama dengan 2P, Q sama dengan 2, P-nya diganti 5, 2 kali 5, Q-nya 10. Jadi keseimbangan pasar Q, P ya, Q titik P itu 10,5 begitu. Kalau disuruh menyebutkan keseimbangan pasar ya dua-duanya, Q-nya ditulis, P-nya juga ditulis. Ya, jadi keseimbangan pasar Q titik P 10,5 begitu. Nah, beda dengan poin B. Poin B itu jika subsidi sebesar 5, berapa harga keseimbangan? Jadi, kita cukup mencari P aksen, Saudara. P kan harga kan lambangnya P ya, Saudara. Jumlah lambangnya Q. Ya, jadi poin B ini cukup mencari harga saja sih, P ya, lambang P aksennya saja. Oke, kita ke slide berikutnya. Nah, jika subsidi sebesar 5, berapa harga keseimbangan harga saudara yang di sini? Bukan keseimbangan pasar secara keseluruhan, tetapi yang ditanyakan harga keseimbangan. Jadi hanya mencari P-nya saja, ya lambang P aksennya, karena setelah subsidi ini. Oke, bahwa subsidi tadi ingat konsepnya mempengaruhi penawaran saudara, berarti yang dirubah itu ya fungsi penawaran karena di sini pakai fungsinya pakai Q berarti langsung saja tidak perlu dirubah ke P ya, kelamaan langsung saja pakai fungsi Qs yang awalnya tadi Qs sama dengan 2P kalau dirubah menjadi setelah subsidi berarti Qs aksen ya sama dengan 2 dalam kurung ya kan, tadi yang memiliki variabel P kan sebagai penambah ya, subsidinya sebagai penambah saudara. Kalau pakai fungsi bentuk Q kan, berarti 2 dalam kurung P plus S. Qs aksen sama dengan 2 dalam kurung P plus S-nya dirubah menjadi 5 di sini karena subsidinya 5. Terus Qs aksen sama dengan 2 kali P itu 2P, 2 kali 5 itu 10. Berarti fungsi penawaran setelah pajak bentuknya itu Qs aksen sama dengan 2P plus 10. Kemudian ini dimasukkan ke persamaan keseimbangan pasar. Jadi Qd sama dengan Qs aksen, saudara, bukan Qs lagi, karena sudah ada unsur subsidi ya. Jadi Qd sama dengan Qs aksen. Qd-nya berapa tadi? 20 min 2P kan di awal tadi. Nah, permintaannya kan Qd-nya 20 min 2P ya. Qs-nya bukan pakai 2P, saudara, karena sudah ada unsur subsidi. Jadi uh, berubah bentuknya, berubah menjadi Qs aksen 2P plus 10. Terus yang memiliki variabel sama disendirikan. Min 2P ya, 2 plus 2P ini dipindah ke ruas menjadi min 2P sama dengan 10 tetap
20 dipindah ke ruas menjadi min 20 karena ini awalnya awalnya plus ya, dipindah ruas jadi min 20. Kemudian min 2 min 2p min 2p min 4p. Terus 10 min 20 itu min 10. Jadi kalau p-nya ya, P-nya sama dengan 2,5. Min 10 dibagi min 4 itu 2,5. Sebenarnya sampai sini saja sudah cukup ya. Sampai P sama dengan 2,5 karena perintahnya itu berapakah harga keseimbangannya ya setelah subsidi. Berarti kalau harga keseimbangan, harga itu lambangnya P, price. Jadi cukup sini saja. Sebenarnya tidak perlu mencari Q-nya gitu loh ya. Tidak perlu. Jadi langsung jadi harga keseimbangan setelah subsidi P aksennya kan, kalau kalau ada subsidi kan ada lambang aksen ya. Ini untuk apa namanya? Untuk membedakan sebelum dan setelah subsidi. Sebelum itu cuma P, kalau setelah itu ada aksennya. P aksen yaitu 2,5. Itu sudah cukup, Saudara. Tidak perlu disubstitusikan ke fungsi Hi karena yang ditanyakan harga keseimbangan. Gitu. Nah, berbeda yang C. Kalau yang C itu jika subsidi 2, jumlah keseimbangannya berapa gitu ya. Di sini yang ditanyakan jumlah keseimbangan berarti lambang Q gitu ya. Lambang Q sama seperti tadi ya. Cuman QS-nya kan 2P. QS aksennya berarti sama dengan 2 dalam kurung P plus S gitu kan. QS aksen sama dengan 2P 2 dalam kurung P plus S-nya diganti 2, bukan 5. Karena C-nya ini menginginkan subsidinya 2. Berarti S-nya ini diganti 2. Terus QS aksen sama dengan 2 kali P, 2P, 2 kali 2, 4. Berarti kalau dimasukkan ke keseimbangan pasar, berarti menjadi HD sama dengan QS aksen. HD-nya tadi 20 min 2P, QS aksennya 2P plus 4. Terus yang memiliki variabel sama dijadikan satu. Min 2P ya, min 2P. 2P ini kalau pindah ruas menjadi min 2P sama dengan 4. 20-nya pindah ruas menjadi min 20. Min 2P, min 2P, min 4P, 4 min 20, min 16. P-nya 4 ya. Dari hasil perhitungan min 16 bagi min 4 itu 4. Nah, karena ini disuruh mencari jumlah keseimbangan Q kan, jumlah keseimbangan itu kan jumlah Q, quantity. Itu harus disubstitusikan, Saudara. Disubstitusikan ke salah satu bentuk fungsi HD atau QS aksen, Saudara. Kalau ini saya ngerjakan dua-duanya sebagai pembuktian apakah Q-nya nanti akan sama, ternyata sama. Mau dimasukkan ke fungsi QD atau mau dimasukkan ke fungsi QS aksen, itu hasil akhir Q-nya sama, 12. Jadi dapat disimpulkan bahwa jumlah keseimbangan setelah subsidi QS aksen itu 12. Gitu. Ya, karena yang ditanyakan jumlah keseimbangan berarti kita hanya fokus ke lambang Q aksen. Gitu ya, Saudara ya. Itu perhitungan sederhana dari adanya subsidi. Kita akan lanjut ke perhitungan yang lebih kompleks ya. Terima kasih.